Apa kabar para pemirsa dan juga pendengar setia dari Radio Taiwan Internasional? Saya Tony Tamsir hadir kembali lagi dalam acara Temu Udara untuk hari ini. Tentu saja, hari ini Tony tidak sendirian dan juga kedatangan tamu spesial ke dalam radio kami. Tentu saja tidak lain tidak bukan, yaitu CEO dari Telkom Indonesia yang ada di Taiwan sendiri yang bernama Telkom Taiwan, yaitu Bapak Devi Parlindungan Siregar. Apa kabar Pak Devi? Baik, Selamat datang ke dalam studio terima kami. kasih. Nah, bagaimana nih Pak datang ke Taiwan? Apakah sudah kerasan Pak setelah tinggal mungkin lebih daripada 1 tahun kalau tidak salah? Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Ya, ya Pak ya. enak banget. Enak banget ya Pak ya. Ya. Jadi nggak kepengen pulang lagi. Oh, kalau pulang tetap pengen. Tetap Tetapi pengen. selama masih dapat tugas, Tetap happy dijalankan di ya Pak sini. ya. Oh ya, Dan harus. ini juga merupakan sebuah tugas dari pemerintah Indonesia sendiri, yaitu turut memberikan satu perlindungan dan juga pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Tetapi berbicara mengenai masalah telekomunikasi Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sekilas Pak tentang telekomunikasi ataupun juga Telkom Indonesia dengan Telkom Taiwan sendiri. Apa Ya, sih perbedaannya? ya, terima kasih. Jadi Telkom Indonesia itu adalah perusahaan BUMN milik negara gitu ya, yang bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kita sudah hampir 150 tahun gitu ya, berkiprah di Indonesia. Dan Telkom Indonesia sendiri kalau secara layanan itu ada 5 portofolio produk, yaitu telekomunikasi, informasi, media, kemudian ada edutainment dan services. Telkom Taiwan sendiri itu adalah salah satu anak perusahaan Telkom Indonesia yang dibangun di luar negeri. Jadi Telkom Taiwan sendiri salah satu dari 10 footprint yang dibangun oleh Telkom Indonesia di luar negeri. Jadi ini merupakan satu pelayanan juga ya, untuk masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau Iya, demikian untuk Telkom Taiwan. Dan Telkom Taiwan sendiri Pak, sampai saat ini pelayanan apa saja Pak yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang kebetulan saja tinggal di Taiwan? iya. Telkom Taiwan sendiri secara produk itu kalau secara garis besar kita bagi dua ya. Jadi pertama yang kita sediakan layanan secara langsung, secara retail, dan juga secara tidak langsung, itu secara wholesale. Kalau secara retail, seperti yang baru kita launching tanggal 14 Juni yang lalu, itu adalah kartu AS 2-in-1. Itu fitur utamanya adalah dalam satu kartu SIM card ada 2 nomor, yaitu nomor Taiwan dan nomor Indonesia. Dan kemudian produk yang lain yang wholesale, kita juga mensupport perusahaan-perusahaan Taiwan untuk menyediakan layanan-layanan yang juga untuk tenaga kerja Indonesia, misalnya seperti remitansi dan juga top up pulsa. Gitu. Tetapi Pak, kalau misalkan saja berbincang tentang pasar Taiwan ya Pak ya, kita kembali lagi melihat sejarah yang Ya, ada. Mengapa pada saat itu ingin memilih Taiwan Pak sebagai salah satu pasar yang dituju oleh ya. Telkom Indonesia sendiri? Jadi seperti tadi, Taiwan itu salah satu dari 10 footprint yang dibangun oleh Telkom di luar negeri. 5 diantaranya itu punya strategi bisnis follow the people. Jadi arti dari bisnis follow the people adalah membuka layanan untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Salah satu 5 tadi itu adalah Saudi, Malaysia, terus kemudian Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Di mana 5 negara ini sendiri kalau kita total berkontribusi terhadap sekitar hampir 90% TKI yang berada di luar negeri. Gitu. Tetapi apakah tidak takut Pak dengan daya saing yang Ah, misalkan saja harus dihadapi oleh Telkom Taiwan sendiri Pak? Mengingat di Taiwan sendiri perkembangan telekomunikasinya sendiri juga cukup pesat ya Pak ya. Dan betul. bagaimana caranya Telkom Taiwan ingin bersaing dengan perusahaan telekomunikasi yang sebenarnya sudah ada di Taiwan saat ini Pak? Ya. Jadi selain memang bersaing, kita kan juga berkolaborasi dengan operator yang di Taiwan. Jadi jelas pada waktu kita mendeliver produk ini di Taiwan, kita harus berpartner gitu dengan salah satu operator di Taiwan. Berkaitan dengan produk dan daya saingnya dengan produk yang lain, karena ini adalah kerjasama antara 2 operator besar, antara Taiwan dan Indonesia, jelas kita bisa memberikan layanan-layanan yang lebih premium. Jadi nilai kompetisi kita itu adalah di kualitas, kemudian di fitur. Fitur ini yang satu kartu, 2 nomor dalam satu kartu itu tidak dimiliki oleh produk
yang ada saat kita. ini. Ya, betul. Jadi di dalam satu kartu ini memiliki Dua dua nomor, nomor, ya. di mana nomor tersebut hanya bisa dimiliki oleh Telkom Taiwan yang bisa disajikan istilahnya ya Pak ya. Jadi ini merupakan daya saing dan juga keunggulan tersendiri. Tetapi bagaimana Pak? Apakah ada kendala Pak pada saat menjalaninya Pak? Ingin misalkan saja mempromosikan Pak. Betul. Jadi kendala tantangan ya lebih tepatnya itu adalah regulasi. Jadi memang regulasi di 5 negara ini berbeda-beda, sehingga pada waktu kita membawa produk ini yang sudah diimplementasikan di Hong Kong, kemudian di Makau, di Saudi dan Malaysia, itu jelas tidak semudah mungkin di copy pastekan masuk ke Taiwan. Kita harus sedikit engineering supaya comply dengan aturan-aturan yang ada di Taiwan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga berkaitan dengan penetrasi, kita memahami kondisi tenaga kerja Indonesia di sini yang mungkin tidak seperti Hong Kong yang setiap hari Minggu bisa keluar gitu kan. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya tantangan-tantangan itu yang membuat sebenarnya produk ini menjadi fun juga untuk kita coba deliver gitu di market Taiwan. Jadi merupakan satu tantangan tersendiri buat Pak Devi sendiri ya Pak ya, untuk menjalaninya. Mengingat masyarakat Indonesia yang kebetulan saja berada di Taiwan tidak setiap hari Minggu bisa keluar, tidak sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang berada di negeri lain, misalkan saja di Hong Kong. Nah, bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa menjelaskan jikalau mereka yang berminat ataupun juga istilahnya ingin mencoba ya Pak ya, kita berikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba, apa yang harus mereka lakukan Pak? Iya, jadi sebelum mencoba ini yang perlu saya sampaikan adalah manfaat dari dua nomor dalam satu kartu itu. Ya, jadi kenapa kita perlu dua nomor dalam satu kartu, gitu ya? Selama ini keluarga kita yang di Indonesia selalu menjadi pihak yang menunggu di telepon, gitu ya. Sehingga pada waktu misalnya nanti ada kejadian-kejadian yang entah itu mulai sangat menggembirakan atau kejadian-kejadian yang mungkin yang membutuhkan perhatian dari teman-teman komunitas di Indonesia di sini, jadi itu lebih sering tertunda menunggu di telepon. Tapi dengan ada nomor Telkomsel yang aktif di Taiwan, dan ini fitur khususnya adalah ini bebas roaming. Oh, jadi tidak ada roaming, tidak ada biaya istilahnya untuk, wah ini telepon internasional nih, ntar saya biayanya mahal lagi. Jadi karena nomor Telkomsel itu aktif di Taiwan, keluarga nelpon hanya karena pulsa lokal. Dan kemudian yang nerima di sini bebas roaming. Kita kan tahu ya, roaming itu kalau per menit nerima telepon itu Rp17.500. Iya, benar. Sekitar 39 NT gitu ya. Per menitnya ya Pak per menitnya. Tetapi ini kita gratiskan. Tujuannya adalah untuk mempermudah komunikasi antara keluarga di Indonesia dengan kita di sini di Taiwan. Nah, itu sebenarnya fitur khusus kalau yang mencolok dibandingkan dengan kartu-kartu yang lain, dan juga kalau dibandingkan dengan membawa kartu Indonesia kemari. Itulah kartu asli Inuan. Nah, untuk berlangganan kartu asli Inuan sesuai dengan regulasi yang ada di sini, biasanya ya harus menunjukkan 2 kartu identitas. Gitu. Baru bisa mendaftar. Oke, jadi untuk para pendengar dan juga para pemirsa sekalian, jikalau tertarik dengan kartu Astu In One ini, Anda bisa berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia yang ada di tanah air ataupun juga keluarga, langsung dengan nomor telepon khusus dengan nomor Indonesia tanpa harus biaya roaming kalau demikian ya Pak ya. Tetapi yang pasti bagi para pengguna di sini ataupun juga mereka yang ingin mengajukan harus memiliki 2 kartu identitas yang ada di Taiwan Pak saat ini. Kartu 2 identitasnya ini kartu identitas Taiwan. Minimum 2. Jadi itu paspor Indonesia, paspor Indonesia, ARC, itu KTP Taiwan ya, ASKES. Terus kemudian bisa menggunakan KTP atau SIM. Oke, SIM Indonesia. Jadi intinya itu seperti identitas yang dikeluarkan oleh negara, baik negara Taiwan atau negara Indonesia. Jadi selama memiliki 2 kartu identitas di sini mereka bisa mengajukan ya Pak ya. Cara pengajuannya mudah Pak? Mudah, jadi gini, kartu Astu In One sekarang sudah tersedia di semua cabang-cabang indeks, kemudian juga toko-toko Indonesia. Gitu ya. Jadi kita dalam waktu 7 minggu ini sudah tersedia di 108 toko Indonesia seluruh Taiwan. 108. Jadi memang cukup mudah, sudah cukup tersebar gitu di seluruh Taiwan.
Jadi bisa menghubungi toko-toko itu untuk melakukan registrasi. Oke, dan satu pertanyaan Pak, jikalau mereka yang menggunakan kartu Astu In-One ini ingin berhubungan dengan mereka yang tidak di tanah air Pak, misalkan saja kebetulan saudara saya ada yang bekerja di Malaysia Pak, apakah bisa Pak menggunakan kartu tersebut juga? Wah, itu lebih luar biasa lagi. Jadi di Malaysia kita juga sudah ada produk kartu Astu In-One, di mana nomor Telkomsel pun juga aktif di Malaysia. Jadi kalau misalnya dari Taiwan nelpon keluarga di Malaysia yang menggunakan kartu Astu In-One, telepon aja nomor Telkomselnya itu sudah on net dan tarifnya itu sangat murah dibandingkan kalau misalnya nelpon SLI biasa ke Malaysia. Oke. Jadi sesama kartu as di seluruh dunia, di Saudi, di Malaysia, di Hong Kong, dan di Macau, dan juga termasuk di Taiwan, itu seperti satu keluarga. Jadi seperti On net. ibaratnya teleponnya antar sesama warga Indonesia di Sesama. dalam negeri gitu ya Pak ya? Betul. Makanya jargon kita di sini adalah kartu Astu In-One, 2 nomor dalam satu kartu lebih dekat. Lebih dekat, istilahnya mendekatkan mereka yang sebenarnya jauh Jauh. daripada istilahnya hubungan kita misalkan mungkin jarak ataupun juga Betul. negara ya Pak ya. Ya. Oke, dan di kedepannya Pak, apakah ada target ataupun juga sasaran yang ingin dicapai dari Telkom Taiwan Pak? Mengingat sekarang kan meluncurkan kartu Astu In-One, tetapi saya yakin dan juga percaya bahwa kedepannya tentu saja masih banyak sekali target dan sasaran. Kira-kira apa nih Pak target dan sasaran dari Telkom Taiwan sendiri Pak kedepannya? Betul. Jadi kalau terkait yang Business for the People tadi, TKI, produk kita itu ada 3 portfolio, Communications, Commerce, dan kemudian Content, ya, kontennya. Nah, jadi kedepannya produk kartu Astu In-One itu akan dibalut dengan 3C ini. Jadi saat ini kita sudah menunjukkan yang Communications. Kemudian kita akan menambah lagi layanan berikutnya berkaitan dengan commerce. Jadi misalnya seperti top up pulsa, transfer pulsa, terus kemudian juga remitansi. Dan yang berikutnya adalah konten. Jadi konten itu lebih cenderung untuk entertainment. Nah, kita akan bawa konten-konten Indonesia gitu ya. Tentu saja dengan kekuatan jaringan Telkom Indonesia sampai ke Taiwan, sehingga experience atau pengalaman kita dalam menikmati konten-konten Indonesia bagi komunitas Indonesia di Taiwan itu jadi lebih menyenangkan lah, gitu, lebih visible. Di atas itu kita juga salah satu aksi korporasi yang menjadi mandat kita itu adalah untuk menambah revenue dari inorganik. Revenue inorganik itu artinya revenue yang diperoleh dari bisnis-bisnis yang istilahnya itu di luar dari bisnis existing Telkom. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah akuisisi. Nah, jadi merger and acquisitions. Jadi kita lagi sedang mencari istilahnya itu kandidat-kandidat gitu, perusahaan-perusahaan yang memang bisa memberikan sinergi value buat Telkom Group gitu ya, yang ada di Taiwan untuk bisa kita akuisisi lah. Oke, jadi istilahnya tentu saja kerjasama dengan ragam instansi ataupun juga berbagai perusahaan yang ada di Taiwan sendiri juga memungkinkan juga kalau demikian ya Pak ya? Betul, jadi memang produk yang sudah kita deliver sekarang ini memang tidak lepas dari kerjasama dengan entitas-entitas pengusaha lokal di sini. Oke, nah tadi adalah beberapa hal yang mungkin saja ya cukup berat ya Pak ya, kalau misalkan saya ngobrolin tentang masalah Telkom sendiri. Kalau demikian berikutnya kita akan masuk ke beberapa perbincangan yang lebih ringan tentang Pak Devi sendiri. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup Bapak dan juga menggeluti bidang telekomunikasi Pak? Oh, oke. Saya bekerja di Telkom itu mulai tahun 99 setelah sekolah gitu ya. Sekolah pun juga saya dapat beasiswa dari Telkom, makanya saya punya ikatan dinas di Telkom. Tapi selama ini memang perjalanan bekerja di aspek telekomunikasi di Indonesia, di daerah, terus kemudian sekarang di Taiwan itu buat saya pribadi itu termasuk pengalaman yang memperkaya hidup lah. Gitu. Di samping memang sambil berjalan memperkaya pengalaman hidup di portfolio personal, tetapi juga tetap memberikan
standar yang tinggi gitu ya untuk terkait dengan profesionalisme itu sendiri. Tetapi Pak, kalau misalkan saja berbincang-bincang tentang masalah menjadi seorang pemimpin ya Pak ya, istilahnya leader yang ditunjuk oleh Telkom Indonesia sendiri untuk membawa sebuah tim ke Taiwan dan juga untuk hidup di negeri orang itu tidak mudah Pak. Ya. Kira-kira apakah Bapak pernah mengalami kendala ataupun juga permasalahan Pak dalam membimbing ataupun juga membawa tim Bapak dari Indonesia ke Taiwan? Ya, sebenarnya kita juga banyak terbantu gitu ya dengan teman-teman Indonesia gitu ya yang juga sudah bekerja di Taiwan dan juga beberapa juga turut membantu kami di Telkom Taiwan. Jadi yang sangat membantu itu terkait dengan masalah bahasa gitu ya. Jadi bertemu dengan instansi pemerintahan, bertemu dengan partner di Taiwan gitu, bahasa ini sering menjadi kendala karena saya pun sendiri sebelum ke Taiwan memang tidak diikutin kursus bahasa Mandarin gitu ya. Jadi langsung nyemplung, babat alas, dikasih apa istilahnya cangkul gitu ya atau parang gitu kerja. Kita berusaha mengidentifikasi apa kelemahan kita, terus kita cari bagaimana cara mengadres kelemahan itu, ya. Terus kita memang banyak terbantu lah. Istilahnya langsung terjun ya Pak ya, tanpa istilahnya tanpa ada persiapan terlebih dahulu dari tanah air. Persiapan sosial dan budaya lah gitu. Iya Pak. Nah, tetapi yang di sini mungkin saja ya sebagai seorang pimpinan ataupun juga leader dari setiap perusahaan, mungkin saja Bapak juga bisa memberikan tips-tips yang khusus Pak, bagaimana caranya untuk bisa melindungi ataupun juga terus menjaga sebuah standar, mengingat Telkom Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar dengan branded yang begitu besar Pak. Ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar sekali di pundak Bapak. Ya, betul. Jadi memang pada saat kita mendapat mandat untuk keluar dari Indonesia, kita selalu diperhadapkan pada aspek compliance. Jadi kesesuaian dengan aturan-aturan setiap negara. Gitu. Jadi itu menjadi tantangan yang besar. Jadi berkaitan dengan standar satu produk. Misalnya kita punya suatu ide dari suatu produk, tetap harus kita lihat bagaimana regulasi bicara tentang produk ini, bagaimana operasionalnya, bagaimana komersialisasinya di market. Gitu. Jadi itu memang perlu digali lebih banyak lagi. Gitu. Jadi masih perlu istilahnya harus disesuaikan juga Pak dengan kondisi di negeri tersebut ya Pak pasti, ya. Pasti. Prinsip hidup dari Bapak sendiri apa nih Pak? Banyak sekali. Kalau harus dirumuskan dalam satu kalimat, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan lah. Itu aja standarnya. Jadi terlepas ada yang mengawasi atau tidak, apakah kita bekerja untuk siapa, apapun motivasi kita, memperoleh apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita mengembalikan bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, maka standar-standar itu tidak akan pernah istilahnya itu biasa-biasa saja. Jadi nggak pernah melenceng gitu ya Nggak Pak ya? pokoknya asal jadi gitu. Jadi paling tidak melakukan yang terbaik gitu untuk kehidupan ini dan juga tentu saja tanggung jawabnya kepada yang di atas. Kalau berbicara mengenai masalah tanggung jawab untuk yang di atas, apakah Bapak memiliki hal yang ditakuti Pak di dalam hidup ini Pak? Yang paling ditakutkan? Itu tadi janjinya diskusi ringan. Ini berat ya Pak ya? Berat malah. Berat banget. Karena ini sebenarnya nggak berat juga Pak. Karena ya menyangkut kehidupan Bapak sendiri. Hal yang paling ditakuti oleh setiap manusia itu pasti ada Pak. Misalkan saja takut gagal. Ataupun juga takut akan mungkin saja banyak sekali kritikan dari masyarakat. Saya belajar banyak gitu ya. Seperti tadi pengayaan hidup gitu kan ya. Jadi memang belajar banyak. Apakah kita bangun di pagi hari, kita di drive dengan materialisme. Uangku kurang banyak. Apakah kita bangun di pagi hari karena kita takut tidak diakui oleh orang, tidak dipuji oleh orang. Tapi kalau sekarang yang harus saya tanamkan pada diri saya, setiap kali saya bangun di pagi hari adalah saya takut kalau Tuhan tidak berkenan pada saya. Itu sih ya. Wow. Ini merupakan satu hal dalam banget ya, yaitu istilahnya takut Tuhan tidak berkenan dengan apa yang Bapak lakukan.
Iya. Ini merupakan satu hal yang tentu saja ditakuti oleh setiap manusia di dunia ini. Baik Tapi Pak, sering tidak disadari kan. tidak disadari, kadang-kadang kita juga tidak ingat sama sekali Ya. kalau misalkan saja sebenarnya masih ada yang mengawasi kita ya Pak ya, bukan hanya Iya. pemerintah saja ataupun juga atasan semata. Atasan semua, ya. Ya, tetapi juga masih di atas dari semua itu masih ada yang mengawasi kita sendiri. Betul. Baik, mungkin saja selama hidup ini Bapak memiliki pengalaman-pengalaman yang sulit dilupakan, baik itu di Taiwan ataupun juga di Indonesia. Kalau pengalaman pribadi, Apa yang semuanya mungkin yang lebih santai nih Pak? ya, kalau saya boleh sharing sedikit pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan adalah menikahi istri saya. Itu merupakan satu Bukan pengalaman pertama masalah. yang tidak pernah dilupakan setiap orang, Pak. Pertama dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Tapi kenapa itu menjadi sesuatu yang tidak bisa saya lupakan? Karena ternyata singkat cerita, saya pada saat saya menikahi istri saya itu, modal untuk menikahi itu ternyata dapat pinjaman dari bank. Bukan pinjaman dari bank untuk menikah, tapi pinjaman dari bank, terus saya nggak tahu mau diapain. Ternyata ujung-ujungnya saya pakai untuk menikah. Jadi 3 tahun pertama itu saya dibilang sama teman-teman, istri saya itu kreditan. Ya, gitu lah ya. Kredit dulu. Ternyata duit dari bank dipakai untuk nikah lagi. Tapi ini merupakan satu pengalaman hidup juga yang sulit dilupakan. Dan menurut saya pribadi, tidak ada yang benar ataupun juga tidak ada yang salah. Mengingat menikahi seseorang itu memang juga butuh biaya besar, Pak. Tapi bukan berarti minjem Harus karena minjem. enggak. Tapi, bukan berarti minjam karena ingin Iya. menikah, tetapi uang yang kebetulan saja ada di tangan itu waktu itu dipergunakan untuk rencananya untuk untuk bisnis. usaha, tapi kok ada panggilan lainnya, Pak. Iya. Ada panggilan lainnya, yaitu untuk menikah. Dan ternyata melalui pernikahan ini juga membuahkan sesuatu Betul. hal yang sangat besar dalam kehidupan ini. Ibaratnya banyak sekali pepatah di Taiwan yang mengatakan bahwa berkeluarga terlebih dahulu sebelum sukses dalam karir, Pak. Karena setiap pria yang sukses di belakangnya itu pasti ada seorang wanita yang memberikan dukungan dan juga semangat. Betul. Oke, selama hidup di Taiwan, Pak, hampir kurang lebih 2 tahun, kira-kira apa saja yang Bapak sukai di Taiwan, Pak? Kotanya tertib. Ini sejauh pandangan saya ya. Kotanya tertib, punya standar yang tinggi gitu ya. Juga terhadap budaya gitu ya. Beberapa kali saya ketinggalan sesuatu itu di tempat umum nggak pernah hilang. Jadi aman. Aman. Terus ramah gitu ya. Istilahnya itu willing to go the extra mile. Kalau kita nanya, ini di mana, mereka mau sampai ngantar gitu. Jadi punya standar yang bagus lah. Jadi istilahnya mereka rela. Dan secara negara juga saya merasakan bagaimana negara itu melindungi ekonomi, terus bisnis, terus bagaimana cepat bereaksi terhadap perubahan-perubahan dinamika baik itu dari si teknologi maupun sosial gitu ya. Oke. Bagus. Dan di sini mungkin saja Bapak sendiri juga bisa berpikir sejenak, Pak. Setelah Bapak melakukan banyak sekali hal-hal dalam hidup ini, kira-kira masih ada nggak, Pak, yang ingin dilakukan dan sebenarnya belum pernah dilakukan sampai saat ini, Pak? Saya selalu mengatakan bahwa saya suka membaca, dan memang saya suka membaca. Tapi mungkin saya pengen di hidup saya ke depan nanti ini, saya punya target adalah dalam 1 bulan harus menyelesaikan berapa buku. Karena ya saya sadari, kita terlalu mudah terjebak dengan kesibukan sehari-hari, dengan rutinitas sehari-hari, dan mengatakan bahwa kita tidak cukup punya waktu untuk memperkaya diri kita sebagai makhluk individu ya. Salah satunya pasti membaca. Jadi ini merupakan satu hobi sejak kecil ya, Pak, ya, membaca? Iya. Dan kacamata saya cukup gede itu. Dan tampaknya hobi membaca ini sebenarnya sudah sangat
jarang ditemukan Pak di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Ibaratnya sekarang masyarakat lebih lebih suka main game ataupun juga main HP, main Iya, smartphone dan lain-lain sebagainya. Dan iya, kembali lagi mengenai masalah membaca, semoga saja para pemirsa dan juga pendengar sekalian yang mendengarkan acara ini dan juga menyaksikan obrolan kami bersama dengan Bapak Devi Parlindungan Siregar, CEO dari Telkom Taiwan sendiri, juga bisa kembali lagi memberikan semangat bagi diri sendiri untuk kembali lagi memulai membaca. Dengan demikian maka Anda bisa menambah masukan dan juga ilmu pengetahuan yang lebih banyak. Dan yang terakhir Pak, untuk Pak Devi sendiri, pesan dan pesan-pesan Bapak untuk para pendengar dan juga pemirsa baik yang ada di Indonesia maupun juga di tanah air ataupun juga di Taiwan. Silakan Pak. iya. Saya mohon izin untuk menjiplak saran dari KDII Taiwan gitu ya. Jadi tenaga kerja Indonesia termasuk kita, saya juga di sini itu adalah tenaga kerja yang terampil dan bermartabat. Jadi menurut saya itu itu pun juga masuk dalam standar kita dalam bekerja sehari-hari, baik di Indonesia dan juga di Taiwan. Dan yang terakhir Pak, mungkin dari Telkom Taiwan sendiri ingin memberikan sesuatu masukan untuk para pendengar dan juga pemirsa, khususnya masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan Pak. Ya, eh, mungkin berkaitan dengan bagaimana kita bijak untuk menggunakan apa yang sudah kita peroleh penghasilan kita di Taiwan gitu kan. Jadi pada saat kita memang membelanjakan, membeli satu produk, itu kita memang harus lihat istilah itu value for money. Apakah memang eh, pengeluaran kita itu memang untuk sesuatu yang pertama kita perlukan dan juga memberikan kualitas yang baik buat kita gitu. Baik, dan juga para pendengar dan juga para pemirsa sekalian, tentu saja di sini informasi lebih lanjut jikalau Anda ingin mengetahui dan juga mencoba tentang kartu as 2-in-1 ini, juga bisa langsung menghubungi Telkom Taiwan sendiri ya Pak ya. Ya, Ini bagaimana nih Pak? Apakah ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun ya. juga alamat yang bisa dihubungi Pak jikalau mereka Oh, tertarik? kalau kita ada di Facebook dan Line, jadi Facebook atau Line ID kita itu di kartu as 2in1 titik TW. Oke, jadi kartu as 2-in-1 titik TW ya Pak Ya, ya. jadi Line add aja grupnya. line group sama Facebook, jadi add kita di situ, terus bisa berkomunikasi gitu ya. Kita juga bisa lah memberikan konsultasi yang berkaitan dengan telekomunikasi, terus kemudian juga dengan solusi-solusi yang lainnya gitu ya. Terus kemudian juga bisa memberikan saran-saran lah ya berkaitan dengan solusi yang bisa kita tawarkan di Tentu Telkom saja yang Taiwan. berhubungan erat dengan telekomunikasi ya Pak ya. Betul. Ya, Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Devi Parlindungan terima Siregar kasih. atas waktu dan kesempatannya. Dan para pemirsa serta pendengar sekalian dari Radio Taiwan Internasional, saya Tony Tamsir. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Devi Parlindungan Siregar. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you.